Baik, kali ini kita akan membahas mengenai persentase hasil atau lebih sering kita sebut sebagai rendemen. Pada kali ini kita akan membahas yang pertama itu adalah pengertian dari persentase hasil atau rendemen. Kemudian kita akan menghitung cara bagaimana menghitung rendemen itu sendiri. Rendemen itu merupakan persentase atau perbandingan dari hasil reaksi yang kita dapatkan secara eksperimen dibandingkan dengan hasil reaksi yang kita dapatkan secara teoritis dengan perhitungan. Oke, rumusnya dapat kita lihat seperti ini, bahwa hasil eksperimen dibagi dengan secara teoritis dikali 100%. Sekarang kita langsung masuk kepada contoh untuk mempermudah pemahaman kita. Sebagai contoh, seorang petani membuat larutan sebanyak dari K2CO3. Nah, langsung kita salin saja ya reaksinya. K2CO3 ditambah CaCl2 menjadi CaCO3 ditambah 2KCl. Oke, kita buat dulu mula-mulanya. Mengandung 15 gram. Berarti ini mula-mulanya K2CO3 itu masanya adalah 15 gram. Kita tahu bahwa MR dari K2CO3 adalah 138 gram per mol. Silahkan dilihat kembali pada video-video sebelumnya ya, gimana cara menghitungnya. Kemudian kita cari dulu mol dari K2CO3 ini. Nah, molnya tentunya 15 gram dibagi 138 gram per mol. Nah, dengan gram itu dicoret, 15 dibagi 138 adalah 0,109 mol. Sehingga kita tahu bahwa di sini 0,109. Oke, ini mol ya. Kemudian kita karena reaksi ini sudah disetarakan sehingga kemudian dia dicampur dengan CaCl2 ya. CaCl2 itu sebanyak 20 gram. Massa CaCl2 adalah 20 gram. Kemudian menghasilkan endapan CaCO3 yaitu sebanyak massanya adalah, massa akhirnya adalah 16 gram. Oke, kemudian kita cari MrCaCl2 adalah sekitar 111 gram per mol. Sehingga mol dari CaCl2 adalah 20 gram dibagi 111 gram per mol. Gram dengan gramnya dicoret sehingga kita dapat mol CaCl2-nya adalah 0,180 mol. Oke. Ini adalah mula-mula 0,01 mol. Kemudian kita akan mencari, karena ini berlebih ya, padahal reaksinya satu-satu. Berarti kita cari siapa yang menjadi reaksi pembatas. Kita lihat aja mana yang terkecil. Yang terkecil adalah K2CO3, sehingga pembatasnya adalah 0,19 mol bereaksi dengan 0,19 mol menghasilkan CaCO3 nanti 0,19 mol dan KCl-nya dihasilkan dikali 2 ini berarti 0,218 mol. Yang kita butuhkan sisanya adalah sebesar 0,109 mol. Oke, ini adalah secara teoritis. Berapakah massa dari CaCO3 ini secara teoritis? Ingat tadi ya,
Untuk menentukan mol itu adalah massa dibagi dengan MR-nya. Kemudian tentunya untuk mencari massa teoritisnya adalah mol dikali MR. Nah, molnya tadi 0,109 mol dikali dengan MR CaCO3 adalah sekitar 100 gram per mol. Molnya dicoret sehingga nanti kita dapatkan 1, 2, 3 berarti sekitar 10,9 gram. Ini adalah massa teoritis. Dan persen rendemennya adalah secara praktikum kita dapatnya 16 gram. Secara teoritis dapatnya cuma 10,9 gram dikali 100%. Sehingga dapatlah 146,8%. Apa artinya 146% ini? Artinya harusnya kan maksimal hanya 100% ya. Tapi di sini kita dapatnya 146. Artinya pekerjaan kita ini bisa dibilang tidak hati-hati atau banyak sekali pengotor-pengotor yang kita dapatkan, sehingga yang terhitung itu bukanlah beneran CaCO3 tapi bertampur dengan yang lainnya. Oke, dari sini kita bisa menilai pekerjaan seseorang ya. Oke, kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, kita langsung buat saja rumusnya. Na3PO4 ditambah AlCl3 menjadi AlPO4 ditambah 3NaCl. Kemudian apalagi yang kita ketahui, kita punya 8 gram. Berarti massa Na3PO4 adalah 8 gram. MR Na3PO4 itu adalah sekitar 164 gram per mol. Sehingga kalau kita mencari berapa molnya, maka 8 gram dibagi dengan 164 gram per mol, ini dicoret, maka dapatlah sekitar 0,0488 mol. Nah, kemudian yang diketahui keduanya adalah dia direaksikan dengan 12 gram AlCl3. AlCl3 12 gram. MR-nya AlCl3 itu adalah 133,5 gram per mol. Sehingga jumlah molnya adalah 12 gram dibagi 133,5 gram per mol. Ini dicoret sehingga kita dapatkan molnya adalah 0,0899 mol. Nah, di sini kita buat ya yang mula-mula, ini bereaksi, ini yang sisa. Nah, mula-mula tadi ada 0,04 Na3-nya 0,0488. Kita hilangkan aja satuannya karena tempat kita dikit ya. Kemudian AlCl3-nya 0,0899. Kita lihat nih reaksinya satu-satu, koefisiennya satu-satu ya. Sehingga nanti hasil akhirnya di sini juga pasti 1 karena di sini juga koefisiennya 1. Jadi yang bereaksi adalah 0,0488, di sini 0,0488, kemudian di sini juga bersisa 0,0488. Sisa 0,0488 mol. Oke. Ini ada sisanya, nanti silakan dikurangi aja 1,1400. Oke, ini adalah sisa molnya ya, sedangkan ini habis. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah rendemen AlPO4-nya. Secara teoritis kita tahu tadi ya, mol itu ada rumusnya adalah massa per MR.
Sehingga untuk mencari massa maka mol dikali mR. Massa teoritisnya adalah 0,0488 mol dikali mR dari AlPO4 ini adalah 122 gram per mol. Nah, ininya kita coret sehingga kita dapatkan massa teoritisnya itu sekitar 5,95 gram. Oke, kemudian yang kita carikan persen rendemennya. Massa secara praktikumnya tadi diketahui 9 gram. 9 gram ya. Kemudian massa secara teoritis 5,95 gram dikali 100%. Lagi-lagi ini di atas 100% ya, 151% sekitar. Nah, ini juga membuktikan bahwa kerjaan orang ini nih nggak bagus ini. Ya, sekarang kita coba lihat soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya ini berhubungan dengan STP. Kalau tadi berhubungan dengan reaksi pembatas, ini nanti berhubungan dengan STP. Tahu dari mana kita? Karena di sini sudah tertulis ada STP-nya ya. Kemudian kita buat, karena ini ada reaksinya dan sudah disetarakan, kita buat langsung lagi. NaHCO3 ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O ditambah CO2. Ini gas ya. Kemudian di sini diketahui 80 gram. Nah, massa dari NaHCO3 adalah 80 gram. Kemudian kita tahu bahwa MR dari NaHCO3 ini adalah sekitar 84 gram per mol. Sehingga molnya itu 80/84 ini gram per mol. Sekitar 0,952 mol. Oke, kemudian dia menghasilkan gas CO2 yang diukur nanti hasil akhirnya. Berarti ini reaksinya itu kita menggunakan 0,952 mol. Kemudian ternyata bersisa adalah CO2. Jadi ya, dia tidak diketahuinya mula-mulanya. Nah, sisanya itu sekitar 15 liter CO2 pada kondisi STP. Yang ditanya adalah rendemen. Nah, karena dia tidak diketahui berapa mula-mulanya, maka kita asumsikan bahwa ini adalah mol yang bereaksi. Jadi dia bereaksi secara sempurna ya. Artinya kita harus mencari nih berapa mol sih sebetulnya CO2-nya. Nah, karena dia ini reaksinya satu-satu ya, koefisiennya 1, 1, 1, 1, maka yang bersisa itu adalah sekitar 0,952 mol teoritis. Sedangkan ini praktikum. Oke, sekarang kita cari tahu berapa sebetulnya volume secara teoritis. Ingat kemarin itu bahwa volume molar sama dengan volume per mol. Dalam keadaan STP, volume molarnya itu adalah sekitar 22,4 mol per liter. Oke. Jadi kalau kita pengen mencari volumenya, maka volume molar dikali jumlah mol. Volume molarnya adalah sekitar 22,4 liter mol per liter dikali dengan jumlah mol kita 0,952
salah, liter per mol ini maksudnya ya. Ini kebalik. Oke, sehingga ini bisa dicoret, maka nanti volume yang kita dapatkan secara teoritis adalah sekitar 21,34 liter. Ini volume secara teoritis. Yang kita ingin cari adalah persen rendemen, di mana volume praktikum dibagi dengan volume teori dikali 100%. Yaitu volume praktikum, hasil praktikumnya adalah 15 liter. Kemudian hasil secara teoritisnya adalah 21,34 liter dikali 100%. Sehingga kita dapatkan rendemennya adalah sekitar 70,3%. Oke, itu adalah soal rendemen yang berhubungan dengan STP. Sekarang kita coba soal yang lain. Oke, ini ada reaksi Mg ditambah H2SO4 menghasilkan MgSO4 ditambah gas H2. Nah, oke, sasaran kita gas ini ya. Kemudian di awalnya diketahuinya 50 mg. Oke, berarti massa Mg adalah 50 gram. Oke, kemudian direaksikan dengan H2SO4 dan menghasilkan gas H2. Oke, berarti ini adalah yang bereaksi, nggak ada mula-mulanya. Jadi diasumsikan semuanya bereaksi dengan sempurna ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa MrMg adalah 24 gram per mol. Sehingga mol dari Mg yang bereaksi itu adalah 50 gram dibagi 24 gram per mol. Maka 2,083 mol. Oke. 2,083 mol. Karena dia reaksinya sebentar, Mg, SO4. Oke. Dia reaksi satu-satu ya. Sehingga nanti di sini juga nanti digunakan 2,083 mol. Dan hasil reaksi H2-nya juga ini sisa 2,083 mol. Ini secara teoritis ya. Nah, kita ketahui bahwa volume teoritisnya itu sama dengan volume molar dikali mol. Ingat, tadi kata-katanya adalah pada RTP 25 derajat Celcius 1 atm. Artinya volume molarnya adalah 24. Nah, 24 liter per mol dikali 2,083 mol. Oke, ini dicoret sehingga hasilnya adalah sekitar 51,03 liter. Sekarang yang ditanya adalah persen rendemen. Tadi dari soalnya dihasilkan gas H2 itu adalah 41 liter. Sedangkan secara teoritis kita dapat 51,3 liter dikali 100%. Dapatlah sekitar 80,3% rendemennya. Oke, ini mendekati tapi masih jauh ya. Jadi banyak sekali ketidakefisienan dari hasil reaksinya. Bisa jadi itu karena menguap dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita coba lihat rendemen itu tapi dihubungkan dengan gas ideal. Nah, pertama kita coba salin dulu reaksinya. Zn ditambah 2 HCl. Oh, ini bukan satu-satu reaksinya ya. Zn Cl2 ditambah gas H2. Oke, kemudian di sini ada 60 gram Zn. Berarti massa Zn adalah
60 gram. MR ZN itu adalah sekitar 65,4 gram per mol. Sehingga mol ZN yang bereaksi itu 60 gram dibagi 65,4 gram per mol. Ini dicoret, maka dapatlah sekitar 0,917 mol. Oke, berarti yang bereaksi adalah 0,917 mol. Kalau di sini nih kali 2 ini ya, nanti ya 0,9 nih kali 2. Cuman karena yang kita butuhkan adalah ini, kita tidak tuliskan. Kemudian, tapi Anda tetap ini harusnya ditulis sih. Kemudian bersisa ini pastinya 0,917 mol. Ini juga 0,917 mol teoritis. Oke. Dan kita ketahui karena di sini disebutkannya volume gas H2 diukur pada suhu derajat. Berarti T-nya adalah 27 derajat Celcius. Karena gas ideal itu harus dalam Kelvin, maka ditambah 273. Jadi menjadi 300 derajat Kelvin. Kemudian pada tekanan 2 atm, maka P-nya adalah 2 atm. Volumenya itu adalah sekitar volume akhir dari hasil praktikum didapatkan 10 liter. Nah, pertanyaannya berapa rendemennya ya? Nah, sekarang kita sudah tahu rumus ini. Tinggal kita masukkan secara teoritisnya. Tekanannya, kita cari volumenya dulu. Berarti volumenya secara teoritis mol 0,917 mol dikali 0,082 liter atm per mol derajat Kelvin dikali temperaturnya 300 derajat Kelvin dibagi dengan tekanan 2 atm. Ini atm-nya coret, molnya juga dicoret, Kelvinnya juga dicoret, tinggal aja satuan liter. Nah, ketika kita mencoba untuk membaginya, maka kita dapat sekitar 11,29 liter. Ini adalah volume teoritis. Nah, rendemennya bagaimana? Rendemennya tentu volume teoritis 11,29 dibagi, teorinya dulu. Secara teori tadi dapatnya sekitar 10 liter dibagi dengan teoritis 11,29 dikali 100%. Maka persen rendemennya didapatkan sekitar 88,6%. Oke, baik, poin utamanya adalah rendemen itu perbandingan antara apa yang kita dapatkan pada saat praktikum dibagi dengan teoritis dikali dengan 100%. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat.